Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden memberikan harapan baru bagi demokrasi di Indonesia. Namun, bukan artinya PR demokrasi bangsa ini sudah tuntas. Lantas, apa yang harus diperhatikan dan kita awasi bersama setelah putusan ini? Akan saya diskusikan bersama dengan redaktur pelaksana cnnindonesia.com, Suryanto. Selamat malam, Mas Suri. Selamat malam saja. Mas Suri, sebelum kita berbicara apa yang harus kita awasi, karena saat ini bola ada di DPR dan pemerintah tentunya. Pasca putusan ini, akan seperti apa sih wajah demokrasi, khususnya nanti nih dinamika pemilu saat 2029 pasca putusan? Ya, kita ngomong idealnya aja saja ya. Ideal bagaimana nanti DPR sepenuhnya mengakomodasi putusan MK ini dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Jadi ketika kita ngomong ideal, artinya nanti undang-undang yang revisi Undang-Undang Pemilu nanti memang benar-benar eh, mengakomodasi bahwa semua partai peserta pemilu itu bisa atau berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2029. Kita ngomong ideal yang idealnya saja. Dengan kondisi seperti itu artinya publik bisa lebih banyak mendapat alternatif untuk memilih calon pemimpinnya, calon pemimpin negara nanti. Jadi kalau sekarang kan kalau kita berandai-andai misalnya tidak ada perubahan revisi Undang-Undang Pemilu dengan adanya putusan kemarin. Kita ngomong misalnya kemarin tidak ada putusan MK itu. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lagi nanti sudah mulai kelihatan lah siapa yang bakal jadi calon presiden dari calon wakil presiden berdasarkan elektabilitas ataupun berdasarkan keinginan-keinginan partai politik kurang lebih kan seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti putusan MK ini secara ideal itu diakomodasi di revisi Undang-Undang Pemilu, artinya kan publik kita itu kan punya lebih banyak alternatif untuk memilih calon pemimpin yang itu tidak menjadi monopoli satu dua partai saja untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden yang selama ini kan terkekang dalam tanda kutip presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden 20% gitu. Jadi ya kita lihat caca ke depan, semoga memang ini benar-benar diakomodasi oleh DPR. Jadi kalau misalnya nanti ada sekitar 14 misalnya partai politik peserta pemilu, ya mungkin bisa jadi kita punya 10 mungkin atau 8 atau 9 calon presiden dan wakil presiden yang artinya kita punya alternatif lagi gitu loh, bukan hanya itu aja nanti calon pemimpinnya yang bisa kita pilih di Pilpres nanti saja. Berbicara mengenai idealnya nanti diakomodir oleh DPR, apa yang harus kita pelototi, apa yang harus kita kawal, kita awasi bersama agar aturan mainnya ini tidak dipermainkan kembali. Karena kan batasan-batasan tetap harus dibuat, karena salah satu rekomendasi MK mengkhawatirkan terlalu banyak kandidat yang muncul karena kita sistemnya multipartai. Salah satu batasannya itu tidak boleh partai-partai bergabung, tapi tidak boleh mendominasi. Nah, aturan main seperti ini idealnya mestinya seperti apa? Yang pasti kita sekarang berpikir dulu bagaimana mengawal agar nanti revisi Undang-Undang Pemilu ini sesuai dengan putusan MK kemarin. Itu yang paling utama. Karena ada kekhawatiran sejumlah pihak, para pakar juga kemarin sudah bicara, khawatirnya nanti justru revisi Undang-Undang Pemilu nanti mengurangi semangat yang selama ini sudah terbangun gitu loh, yaitu ada banyak alternatif sehingga calon-calon yang dipilih itu nggak itu aja saja. Jadi ya yang terpenting sekarang adalah bagaimana nanti mengawal agar isi pasal baru nanti terutama terkait pencalonan presiden dan wakil presiden itu sesuai dengan semangat yang tercipta saat ini gitu. Jadi tidak di hanya orang itu aja yang menjadi pilihan buat presiden atau wakil presiden saja. Jadi itu yang paling penting dikawal seperti saat ini saja. Bukan hanya revisi undang-undang pemilunya sih kalau menurut saya. Jadi setelah undang-undang itu kan ada banyak aturan turunan yang mengatur teknis di Pilpres nanti. Nah, aturan teknis itu juga nanti
perlu dikawal, dan ini saya pikir waktunya masih cukup panjang dalam arti kita pasti butuh energi lebih Hmm. untuk mengawal ini karena masih ada hampir 5 tahun ke depan untuk mengawal ini. Mungkin juga ke depan banyak manuver-manuver lagi ke depannya untuk mereduksi semangat Ya. demokrasi melalui dibukanya keran untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga rakyat punya alternatif banyak untuk memilih pemimpinnya nanti di 2029 saja. Dengan munculnya banyak kandidat, banyak alternatif, kemudian kita juga mengharapkan, tadi juga Mas Wuri sudah katakan, tidak hanya orang yang itu-itu saja, jadi yang muncul ke permukaan ini bukan hanya karena relasi semata, namun juga kompetensi. Bagaimana kita bisa memastikan hal tersebut terwujud, tidak hanya relasi, namun juga kompetensi? Ya, gini, itulah pentingnya komunikasi politik dan komunikasi publik bagi para calon kandidat ini. Bagaimana tantangan ke depan adalah para kandidat atau orang-orang yang ingin bertarung di pilpres mendatang itu punya salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana bisa meraih dukungan publik dengan pola-pola kampanye, dengan pola-pola komunikasi, bagaimana mereka bisa menyuarakan program-program yang tidak itu-itu saja, program-program untuk perbaikan negara dan perbaikan negeri yang bisa masuk, yang bisa diterima oleh publik, sehingga publik bisa punya alternatif lebih. Kita tahu bagaimana sekarang ini media sosial menjadi sebuah faktor pendorong, faktor yang sangat penting dalam sebuah kampanye. Publik juga sudah mulai melek ketika bagaimana ketika ada calon punya janji kampanye, punya janji-janji program, dan yang itu akan dikuliti secara masif gitu saja. Jadi ya dengan adanya banyak calon nanti tentu banyak pertarungan ide, tentu di situ juga ada pertarungan metode kampanye, metode komunikasi publik yang kita nggak tahu, mungkin 5 tahun ke depan polanya, dinamikanya berbeda dengan sekarang, karena kalau kita lihat dari 2014 ke 2019 itu ada perbedaan, 2019 ke 2024 kemarin itu juga ada perbedaan dari sisi komunikasi politik. Mungkin dari 2009 nanti dinamikanya juga berubah. Ada sebuah platform lagi yang cukup digandrungi Ya. para pemilih. Kita juga mungkin belum bisa dibayangkan sampai sekarang karena dunia digital ini kan sangat cepat bergeraknya Ya. saja. Intinya itu publik jadi banyak pilihan untuk mengkritisi, untuk meramu, Hmm. untuk mencermati janji-janji politik itu yang ini menjadi tantangan tersendiri bagi Hmm. bagi para calon kandidat nantinya saja. Mas Suri, dengan putusan MK yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden, apakah ini sebenarnya bisa menjadi momentum dan juga trigger bagi para partai politik untuk berbenah diri, memperbaiki sistem regenerasinya, memperbaiki sistem rekrutmennya, agar nanti dapat memunculkan kandidat-kandidat yang cemerlang? Jelas saja. Dari prosesnya saja, saya pikir partai politik harus mulai mengevaluasi diri lah. Eh, bagaimana gugatan ini dilayangkan oleh sipil, oleh orang-orang non parpol yang justru malah gol gitu loh saja. Hmm. Kita tahu bagaimana sebelumnya ada 32 gugatan yang ditolak, mungkin sekitar 31 gugatan itu yang datang dari kalangan non parpol yang itu ditolak oleh MK saat itu. Salah satu alasannya adalah legal standing. Lalu ada satu gugatan dari parpol itu ditolak juga dengan alasan ini adalah open legal policy, sehingga katanya parpol harus berjuang lewat undang-undang di parlemen kalau emang ingin merubah undang-undang ini. Satu gugatan ini yang kemarin katanya si penggugatnya juga sedikit pesimistis terhadap gugatan mereka, ternyata gol gitu loh. Mestinya ini jadi sebuah evaluasi sendiri juga dari parpol, bagaimana publik sudah melek terhadap politik juga gitu loh. Yang menggolkan justru orang non parpol sendiri gitu loh. Ke depan parpol mesti harus berbenah saya pikir, terutama untuk menghadirkan calon pemimpin di masa depan, karena salah satu tugas partai politik adalah kaderisasi Hmm. untuk membentuk calon-calon pemimpin bangsa gitu loh.
walaupun pada faktanya juga banyak yang calon pemilih itu banyak dari luar parpol juga, tapi ini mesti jadi itu yang tadi bilang saja. Dengan adanya keputusan ini bisa jadi ke depan itu juga parpol juga harus sudah mulai memprediksi atau merangkum juga bagaimana pola-pola komunikasi 5 tahun ke depan itu sejak dari sekarang dengan adanya perubahan aturan ini saja. Dan itu artinya juga sebenarnya saat ini ada di tangan partai politik untuk memunculkan kandidat-kandidat yang berkualitas nanti di 2029. Ya mau tidak mau karena sistem politik kita memang seperti itu kan. Semuanya masih tergantung partai politik, apalagi kalau yang 2024 kemarin bagaimana presiden threshold itu sangat besar sehingga parpol tidak bisa serta-merta mengajukan calon kalau tidak berkoalisi. Di 2029 nanti kalau memang idealnya nanti aturan ini diterapkan, pemimpin kan memang harus calon presiden, calon wakil presiden memang harus dicalonkan oleh partai politik. Makanya kalau banyak, saya sih setuju dengan wacana para pegiat demokrasi dan kalangan koalisi sipil yang sudah disuarakan sejak beberapa tahun lalu, bagaimana desakan atau tuntutan agar sama seperti di pilkada, bagian ada keinginan agar pemilihan presiden dan wakil presiden juga mengakomodir bagi calon independen. Menurut saya ini sangat ide yang harus disuarakan terus-menerus walaupun sudah beberapa kali ditolak juga oleh MK. Jadi eh, kita bisa publik jadi makin banyak pilihan ketika ada calon yang memang dianggap baik dan layak untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Ketika ada parpol tidak mau mencalonkan, tapi ketika dorongan publik demikian besar, kenapa tidak dia mencalonkan melalui jalur independen misalnya. Tapi ya sekali lagi ini memang harus melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi lagi kalau misalnya soal calon independen ini saja. Tapi saya setuju kalau misalnya nanti ada jalur peluang untuk dari calon independen maju. Jadi publik jadi makin banyak pilihan untuk memilih pemimpinnya. Tapi ya memang mau tidak mau memang peran partai politik menjadi sedikit berkurang di situ nantinya kalau memang Ya. ada calon independen ini saja. Satu langkah maju bagi demokrasi di Indonesia, walaupun harapan baru muncul, namun kita tidak boleh lengah ya, Mas Suri. Terima kasih, Mas Suri telah bergabung bersama kami, Redaktur Pelaksana CNN Indonesia.com, Suryanto.